Hai Binusian, berjumpa lagi dengan saya Setiani Putri Hendratno di topik kedua kita mengenai balance sheet and income statement. Salah satu bagian dari laporan keuangan adalah neraca atau sering disebut dengan istilah laporan posisi keuangan. Untuk saat ini disebutnya adalah Statement of Financial Position gitu ya, dari IFRS. Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan, suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut gitu ya. Neraca merupakan laporan yang wajib dibuat atau disusun oleh perusahaan untuk mengabarkan kekayaan dan juga kewajiban yang dimiliki oleh si perusahaan tersebut. Neraca sendiri terdiri dari 3 unsur. Unsur yang pertama adalah aset, unsur yang kedua adalah liabilitas, unsur yang ketiga adalah ekuitas gitu ya. Jadi kalau misalnya lihat dari persamaan akuntansinya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka persamaan tersebut adalah aset sama dengan liabilitas sama dengan ekuitas, seperti itu. Informasi yang disajikan di neraca antara lain adalah posisi sumber kekayaan entitas dan sumber pembiayaan untuk memperoleh kekayaan entitas tersebut dalam suatu periode akuntansi, misalnya apakah triwulan, apakah caturwulan, atau misalnya tahunan. Suatu perusahaan dianggap gagal dalam menyediakan informasi jika tidak menyusun suatu laporan keuangan. Salah satunya adalah menyusun neraca, karena neraca mengandung informasi yang material untuk berbagai pihak yang berkepentingan di dalam neraca yang terdiri dari aktiva, kewajiban, dan modal. Jadi unsur-unsur dari aktiva sendiri itu adalah ada aktiva lancar, yaitu adalah harta berupa kas atau kekayaan lain yang diharapkan dan dapat diuangkan atau habis dipakai dalam satu operasi perusahaan, misalnya seperti kas, surat berharga, piutang, persediaan, perlengkapan, dan juga yang lainnya. Lalu ada yang disebut sebagai aktiva tetap, adalah harta berwujud yang digunakan untuk operasional perusahaan, tidak diperjualbelikan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Misalnya saja ada juga yang tidak bisa disusutkan, yaitu tanah, atau yang bisa disusutkan seperti bangunan, mesin, atau peralatan lainnya. Kalau aktiva tidak berwujud, misalnya itu adalah hak paten, hak cipta, goodwill, merek dagang, dan juga hak yang lainnya. Liabilitas atau kewajiban, liability, merupakan kewajiban yang harus dibayar karena terjadinya pinjaman sejumlah uang tunai karena transaksi pembelian secara kredit, misalnya saja ada utang jangka pendek atau account payable. Merupakan kelompok utang yang berisi tagihan yang harus dibayar oleh perusahaan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Utang pendek tersebut meliputi itu tadi ya, utang wesel atau misalnya account payable, ada juga disebut dengan utang usaha gitu ya. Utang kepada rekanan atau supplier, yaitu utang dalam rangka kegiatan perusahaan, misalnya pembelian inventory atau pembelian aset lainnya. Biaya-biaya yang harus dibayar itu juga termasuk ke dalam kelompok kewajiban. Biaya-biaya yang belum dilunasi misalnya adalah utang gaji gitu ya, utang upah. Utang jangka panjang, utang perusahaan yang jatuh temponya bukan pada tahun yang sedang berjalan, atau utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Utang jangka panjang tersebut meliputi banyak sekali ya. Ada yang namanya mortgage payable, ada juga yang utang obligasi, bonds, ada juga mengenai kredit investasi, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah ekuitas atau modal. Modal yang diinvestasikan dalam suatu usaha, gitu ya. Ekuitas dalam akuntansi merupakan penambahan profit yang selama bertahun-tahun berjalan dengan modal yang mula-mula atau sebelumnya, seperti itu modal awal. Modal atau ekuitas ini juga merupakan unsur neraca. Untuk pemberian nama modal ini tergantung pada bentuk usahanya, seperti itu ya. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai income statement. Laporan laba rugi merupakan salah satu dari banyak kegiatan suatu paket laporan keuangan. Dan seperti bagian lainnya, laporan laba rugi sendiri merupakan bagian dari produk berbagai pilihan yang dilaporkan, seperti halnya kebijakan bisnis, kondisi ekonomi, dan banyak variabel yang mempengaruhi hasil dari si pelaporan tersebut. Laba rugi bersumber dari 2 hal, yaitu pendapatan dan juga biaya gitu ya, atau beban. Karena itu dalam penyusunan laporan ini, seorang akuntan itu harus menyadari dengan baik yang mana termasuk dalam kategori laba atau mana juga yang termasuk kategori beban gitu ya, atau biaya. Kadang kan kita kalau misalnya belajar akuntansi
kalian cuma mengertinya misalnya mengenai, oh ini namanya beban, tapi sebenarnya dalam laporan laba rugi sendiri ada 3, yaitu yang pertama adalah mengenai revenue ya, atau misalnya sales gitu ya, penjualan. Lalu yang kedua ada yang namanya biaya atau cost, yang ketiga namanya beban gitu ya, atau expense. Tadi yang sudah saya jelaskan, dari unsur-unsur laporan laba rugi itu ada pendapatan, atau tergantung salesnya sales apa gitu ya, atau revenue-nya apa, apakah sales revenue berarti untuk perusahaan dagang, atau misalnya service revenue untuk perusahaan jasa. Lalu ada juga beban expenses, ada juga bebannya banyak sekali ya, ada beban bunga, apakah beban depresiasi atau beban pajak. Namun ada juga terkadang dimasukkan ke dalam kelompok beban, yaitu biaya harga pokok penjualan gitu ya. Jadi itu cost of goods sold biasanya juga dimasukkan ke kelompok beban untuk di beberapa perhitungan seperti itu. Lalu setelah kalian melihat susunan seperti itu, ada pendapatan, lalu dikurangi juga dengan biaya atau beban, kalian akan mendapatkan pendapatan sebelum pajak atau earning before tax, karena memang pendapatan sebelum pajak ini adalah laba yang terlihat atau yang diperoleh sebelum dikurangkan dengan pajak yang timbul. Lalu ada juga yang terakhir adalah laba setelah pajak atau earning after tax, yaitu merupakan laba yang diperoleh setelah dikurangkan dengan pajak. Seperti itu ya. Sekian video dari saya mengenai topik yang kedua. Jangan lupa cek lecture note untuk mengetahui lebih detail, dan juga jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. Sampai jumpa di video selanjutnya.